Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana tuan rumah KTT G20 dikatakan mendesak Barat lunakan retorik anti-Rusia. Adakah begini, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, guys, Musa bin Muhammadirin. Kepada semua subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan kepada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video ini dikatakan memang sangat-sangat panas guys. Tuan rumah KTT G20 iaitu Indonesia dikatakan mendesak Barat untuk lunakkan retorik anti-Rusia. Adakah ini benar guys? Jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Adakah benar tuan rumah kepada KTT G20 mendesak Barat lunakkan retorik anti-Rusia? Apa-apa pun guys, jom sama-sama kita semak videonya guys. Ada apa nih guys? Endo Magazine. 3 berita guys. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang cukup panas. Wah, pesta Kali ini menghancurkan datang dari Rusia. Indonesia yang disebut-sebut oleh media asing barat berusaha untuk mencegah pertemuan para pemimpin dunia menjadi pesta yang menghancurkan Rusia. Indonesia pun dikabarkan juga mendesak para politisi barat untuk meredam kritik mereka terhadap Moskow sehingga semua anggota G20 dapat bergabung dengan komunike di akhir acara. Lantas, Kita bahas guys. sebenarnya apakah yang dilakukan Indonesia menurut media berita asing ini, bos? Apakah Indonesia mencoba melindungi Rusia dari bulian negara-negara barat? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas, kali ini juga datang dari peringatan Rusia kepada Indonesia CS alias hati-hati ASEAN Rusia kirim terkait warning langkah-langkah soal Amerika yang dikatakan mendorong peningkatan militerisasi di kawasan ASEAN dengan tujuan untuk menahan China dan Rusia. Artinya, Amerika pun disebut secara tidak langsung telah menjadikan ASEAN sebagai media untuk menahan pergerakan rival-rival beratnya, bos. Lantas, bagaimanakah peringatan lengkap Rusia kepada geng Indonesia CS ini? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir berita ketiga yang cukup panas. Negaranya Naruto Jepang pun kini dikabarkan mulai mendekat ke aliansi AUKUS, bos. Menganggapnya penting bahkan menyatakan siap menampung kapal selam nuklir AUKUS. Nah loh, lantas apakah maksud dan tujuan Jepang ini? Apakah ingin bergabung dengan AUKUS dan Jom, akan guys. menggunakan Bosku. kapal selam nuklirnya untuk menggeber China dan Korea Utara? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari media-media asing barat yang memberitakan bahwa Indonesia kini dikabarkan tengah berusaha mencegah pertemuan para pemimpin dunia menjadi pesta yang menghancurkan Rusia. Cukup mantap nih, bos. Diwartakan oleh banyak sumber berita berikut. Mengutip dari Politico, media berita barat ini pun melaporkan bahwa Indonesia kini tengah mendesak politisi barat untuk meredam kritik mereka terhadap Moskow sehingga semua anggota G20 dapat dibawa bersama dengan komunike di akhir acara. Mengutip dari 3 diplomat tak dikenal yang mengetahui pembicaraan tersebut, pada Minggu 13 November 2022 kemarin, Politico pun mengungkapkan bahwa Presiden Indonesia Pak Joko Widodo dan pejabat lain di pemerintahannya telah meminta para pemimpin barat untuk membuat konsesi sejauh mana retorika anti-Rusia mereka atas krisis Ukraina.
Selain itu, Pak Jokowi pun dikabarkan juga akan mencegah kelompok G20 mengikuti jejak kelompok G8 yang dulu mengecam dan mengusir Moskow dari keanggotaannya sehingga akhirnya berubah menjadi G7 setelah Crimea memilih menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014 silam. Di mana jika kelompok G20 membuat kecaman, kritik atau retorika seperti yang dilakukan kelompok G7 dulu terhadap Rusia, maka pernyataan seperti itu kemungkinan tidak akan menghasilkan konsensus di Bali, bos. Oleh karena itu, Indonesia pun kini dikabarkan menargetkan beberapa negara besar seperti Amerika, Kanada, Australia, dan beberapa negara besar Eropa lainnya untuk mendesak mereka membuat retorika yang lebih lembut tentang Rusia. Nah, artinya di sini Indonesia pun tidak hanya membela atau melindungi Rusia dari bulian-bulian Barat, bos. Tetapi lebih besar dari itu, Indonesia pun mencoba untuk berusaha menaungi semua negara agar KTT G20 ini tidak ambyar, tidak ribut, dan akhirnya nanti bisa mendapatkan hasil konkret dari musyawarah yang dapat dilakukan bersama di akhir acara untuk meredakan krisis dunia ini, bos. Mantap, mantap, Jos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari peringatan Rusia terhadap geng Indonesia CS alias ASEAN terkait tindak tanduk Amerika di kawasan ASEAN. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Dalam pernyataan terbarunya, Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov ini pun menuding bahwa Amerika telah mendorong peningkatan militerisasi di kawasan ASEAN. Ia mengatakan bahwa Washington berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya ke geng Indonesia CS karena khawatir dengan perilaku dua negara yakni China dan Rusia. Ia pun mengungkapkan bahwa Amerika mendorong militerisasi di wilayah ASEAN yang jelas ditujukan untuk menahan China dan membatasi kepentingan Rusia di wilayah tersebut. Ujarnya seperti dikutip dari kantor berita AFP. Selain itu, hal yang sama juga dimuat oleh kantor berita Reuters, bos, bahwa Sergei Lavrov melihat ASEAN akan dibuat menjadi media pertempuran strategis geopolitik bahkan hingga dekade mendatang. Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya berusaha menguasai ruang ini, di mana itu adalah maksudnya ASEAN, bos, ujar Lavrov kepada wartawan. Nah, cukup membagongkan nih, bos. Di satu sisi, hubungan militer Amerika dan Indonesia memang terlihat semakin mesra, ditandai dengan berlangsungnya latihan militer gabungan super besar, yaitu latihan militer Super Garuda Shield. Namun di sisi lain, ternyata Rusia pun melihat hal ini sebagai pemanfaatan strategi perang geopolitik untuk menahan pergerakan China dan Rusia. Guys, kalau kita tengok KTT G20 yang telah berlangsung beberapa hari yang lepas, seperti apa yang kita tahu semua di mana Indonesia menjadi tuan rumah kepada KTT G20. Dan kalau kita tengok penyertaan daripada G20 ini daripada semua negara-negara raksasa. Kecuali kalau kita tengok yang tidak join adalah Rusia dan juga Ukraina. Dan kalau kita tengok sebenarnya ada agenda sebaliknya di dalam G20. Di mana diperkatakan di dalam G20 itu negara-negara yang dikatakan anti-Rusia yang memang sangat-sangat mendukung Ukraina, di mana semasa KTT G20 itu sebenarnya mereka banyak memfokuskan mengenai peperangan di sebalik Rusia dan juga Ukraina. Dan juga ada beberapa negara yang dikatakan ingin menjatuhkan Rusia, khususnya kepada Presiden Rusia yang akan hadir semasa KTT G20. Tetapi kalau kita tengok semasa berlangsungnya G20 di Bali di Indonesia, di mana Presiden Putin tidak hadir semasa KTT G20 itu berlangsung, kemungkinan besar mungkin Presiden Putin tahu ada perancangan di negara-negara yang ikut semasa G20 ini ingin menjatuhkan Presiden Putin ini semasa G20 ini berlangsung. Dan kalau kita tengok kepada penganjur iaitu pihak Indonesia, khususnya kalau kita tengok Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, sebenarnya bagaimana beliau mengurus takbir G20 ini memanglah sangat-sangat kalau kita tengok terbaik. Di mana KTT G20 ini berlangsung pada mulanya kita dapat nampak dengan begitu banyak sekali mempersoalkan mengenai Rusia menyerang Ukraina. Jika isu ataupun persoalan itu berlarutan sampai ke akhir agenda, kemungkinan G20 memang sangat-sangat panas, guys. Di mana sangat-sangat panas mengkritik
mengenai Presiden Putin. Tetapi kalau kita tengok sebagai pihak penganjur, Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dapat menyejukkan suasana dan dapat kalau kita tengok dapat melunakkan retorik yang anti Rusia semasa G20 ini berlangsung. Itulah kalau kita tengok peranan terbesar sekali Presiden Jokowi semasa KTT G20 ini berlangsung. Mantaplah Presiden Jokowi. Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi, di mana dikatakan salah seorang menteri daripada Rusia mengkabarkan bahawa kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini banyak sekali jalinan kerjasama di antara Amerika Syarikat, khususnya di bahagian ketenteraan bersama dengan ketenteraan di Indonesia, di mana mereka telah mengkabarkan bahawa ada sebalik motif ataupun ada sebalik agenda yang telah dirancang oleh Amerika Syarikat. Kenapa begitu banyak sekali jalinan kerjasama, jalinan latihan ketenteraan yang telah Amerika Syarikat jalinkan bersama dengan Indonesia, di mana diperkatakan salah seorang menteri daripada Rusia, di sebalik perancangan dia adalah di mana pihak Amerika Syarikat ingin memblok ataupun tidak membenarkan daripada blok Rusia dan juga China yang akan mengganggu geopolitik khususnya di ASEAN. Karena kalau kita tengok secara strategi dia, di mana pihak Amerika Syarikat telah mengambil ataupun telah mempelajari sedikit mengenai geopolitik, mengenai rupa bentuk secara peperangan khususnya di Asia. Itulah diperkatakan salah satu strategi yang Amerika Syarikat jalankan dan kenapa Amerika Syarikat selalu membuat latihan bersama dengan Indonesia dan juga khususnya di ASEAN, guys. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.